Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Wafda tentunya. Nah, namun hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait sudut. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang garis, mari kita bahas terkait sudut. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sudut? Nah, kita simak penjelasannya secara lengkap ya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, sudut adalah wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Nah, kemudian sudut itu mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan, di sini terdapat dua garis yang bertemu di sebuah titik. Kemudian yang bagian ini disebut sebagai besar sudut. Nah, selain dari besar sudut, kemudian dari pertemuan titik tadi ini dinamakan sebagai titik sudut. Nah, kemudian untuk bagian garis atas ini dinamakan sebagai kaki sudut. Nah, ini merupakan kaki sudut ya. Kemudian untuk yang bagian bawah juga ini dinamakan sebagai kaki sudut. Nah, jadi di dalam satu sudut ini terdapat dua buah kaki sudut. Nah, jadi contoh yang Ibu jelaskan ini merupakan gambaran secara lebih jelasnya terkait pengertian sudut. Kemudian ada juga bagian untuk penamaan dari sebuah sudut. Misalkan sudut ini terbentuk dari titik ABC. Nah, berarti sudut ini adalah sudut ABC. Atau juga sudut ini terbentuk dari titik CBA. Jadi bisa juga dinamakan sebagai sudut CBA. Nah, selain dari sudut CBA dan ABC, nah tentunya bisa juga ya kita ambil dari titik sudutnya saja, yaitu titik B. Nah, jadi bisa dinamakan juga secara keseluruhan sudutnya itu menjadi sudut B. Nah, jadi ada sudut ABC, sudut CBA, dan sudut B. Kemudian untuk lambang dari sudut kita bisa tuliskan seperti gambar ini. Ya, seperti huruf C, namun bentuknya lebih lancip. Nah, kemudian untuk penulisannya kita coba ya mengganti kalimat sudut. Nah, kalimat sudut ini menjadi lambang seperti ini. Nah, jadi coba contohnya sudut yang tadi menjadi lambang ABC. Nah, menggunakan lambang sudut CBA, lalu menggunakan lambang sudut B. Nah, jadi untuk penamaan bisa diganti juga penulisannya menggunakan lambang sudut. Nah, anak-anak bisa ya dipahami terkait pengertian sudut, penamaan sudut, dan lambang sudut. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang jenis sudut. Nah, untuk jenis sudut ini yang pertama ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, coba lihat perhatikan di dalam angka 90 dapat seperti lambang bentuk 0 atau bulatan kecil. Nah, ini dinamakan sebagai derajat. Lalu perhatikan di sini Ibu memiliki contoh dari gambar sudut siku-siku. Nah, ini ya gambar dari sudut siku-siku. Nah, di sini juga terdapat titik sudut dan lalu besarnya ini adalah 90 derajat.
Kemudian untuk jenis sudut yang kedua ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, contoh dari gambar sudut lancip ini ya seperti ini. Nah, untuk gambar sudut lancip ini pastinya sudah tidak asing ya. Kalian juga sudah tahu sering menemukan bentuk sudut lancip seperti ini. Nah, perlu kalian ingat ya, sudut lancip ini besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, tidak seperti sudut siku-siku yang besarnya pas 90 derajat. Kemudian untuk jenis sudut yang ketiga ada jenis sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini kebalikan dari jenis sudut lancip. Kalau lancip itu tadi kurang dari 90 derajat. Nah, kalau yang tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini contoh dari sudut tumpul. Nah, di dalam sudut tumpul ini terdapat titik sudut. Nah, letaknya di sebelah sini ya. Kemudian di sini juga terdapat wilayah besar dari sudut. Nah, besar sudut tumpul ini perlu diingat ya, lebih dari 90 derajat. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang cara mengukur besar sudut pada dua buah garis. Nah, langsung saja. Di sini coba perhatikan terdapat sebuah gambar busur derajat. Dan di dalam busur derajat ini coba perhatikan terdapat sebuah garis tegak lurus atau garis vertikal ya. Nah, tepatnya di angka 90 derajat ke bawah. Lalu ada juga garis mendatar di bagian barisan yang 0. Itu merupakan garis horizontal. Nah, jadi di dalam busur ini membentuk sebuah garis vertikal dan horizontal. Nah, untuk pengukuran menggunakan busur, kita nanti akan menggunakan barisan angka yang bagian ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan, kita akan mencoba menentukan besar sudut ABC. Nah, di sini ada ya sudut ABC yang akan kita ukur besar sudutnya menggunakan sebuah busur. Nah, ini busurnya. Coba sekarang kita paskan dengan sudut ABC, antara busur dengan sudut ABC-nya. Lalu kita lihat. Nah, di sini bagian barisan kaki A dia bertepatan berada pas di titik angka 0 ya, angka 0. Nah, ini angka 0. Kemudian untuk bagian barisan yang kedua yaitu C, ini berada bertepatan posisinya itu duduk di angka 30. Nah, jadi kita akan mengambil yang bagian ini. Nah, jawabannya sudah ketemu ya. Untuk besar sudut ABC ini, nah besarnya adalah 30 derajat. Nah, jadi sudut ABC ini karena besarnya 30 derajat, maka termasuk kepada jenis sudut lancip. Karena sudut lancip ini memiliki besar yang di bawah 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Nah, karena sudut ABC ini 30 derajat kurang dari 90 derajat, maka masuk kepada jenis sudut lancip. Nah, lalu masih ada ya yang kedua, yaitu kita coba tentukan besar dari sudut EFG. Nah, di sini sudah ada ya sudutnya, sudut EFG. Nah, kita coba untuk ukur menggunakan busur. Nah, coba kita paskan. Nah, bagian garis dari kaki sudut G ini diletakkan ya, harus diletakkan di bagian barisan yang
angka 0. Nah, lalu untuk bagian barisan kaki sudut E, nah ini terlihat ya jelas berada di posisi angka 120. Nah, jadi untuk jawaban dari besarnya sudut EFG ini sudah terlihat. Besarnya itu adalah 120 derajat. Nah, sudah ketemu ya jawabannya 120 derajat. Nah, lalu kira-kira sudut EFG ini masuknya kepada jenis sudut apa ya? Iya, betul. Masuknya kepada jenis sudut tumpul. Kenapa coba? Karena sudut tumpul itu kan sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, sedangkan sudut EFG ini sudutnya itu besarnya adalah 120 derajat. Nah, 120 derajat itu melebihi dari 90 derajat. Nah, maka sudut EFG ini cocok masuk ke dalam jenis sudut tumpul. Nah, anak-anak bisa ya dipahami terkait cara mengukur besar sudut pada dua buah garis menggunakan busur. Nah, kemudian yang terakhir sekarang kita akan belajar mengenai sudut pada bangun datar. Nah, langsung saja di sini Ibu memiliki sebuah gambar bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga ini di dalamnya terdiri dari 3 titik sudut. Nah, yang pertama ada sudut A, B, dan C. Nah, jika kita jumlahkan A, B, dan C ini, nah secara keseluruhan ini hasilnya menjadi 180 derajat. Seperti itu. Nah, jadi rumus dari bangun datar segitiga ini A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Nah, langsung saja di sini ada soal contoh. Jika sudut A sama dengan 40 derajat dan sudut C sama dengan 100 derajat, hitunglah sudut B. Nah, di sini coba perhatikan A itu diketahui 40 ya besarnya, untuk B belum diketahui, dan untuk C besarnya itu adalah 100. Nah, jadi A ditambah B ditambah C adalah 180 derajat. Nah, karena tadi sudut B belum kita ketahui berapa besarnya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu B itu besarnya berapa. Nah, kita turunkan ya rumus yang tadi. A tadi udah diketahui ya 40 ditambah B yang belum diketahui, lalu ditambahkan C yaitu 100 sama dengan 180. Nah, lalu kita turunkan yang B ini ke bawah ya, karena belum diketahui maka ditambahkan jumlah dari 40 ditambah 100 sama dengan 140. Nah, kemudian 140 kita turunkan menjadi 140 ditambah B. Nah, sama dengan 180. Nah, hasil yang sudah diketahui tadi A ditambah C adalah 140. Nah, maka di sini kita turunkan jadi B sama dengan 180 dikurangi 140. Hasilnya adalah maka B ini sama dengan 40 derajat. Nah, jadi hasilnya B sekarang sudah diketahui besar sudutnya itu adalah 40 derajat. Kemudian di sini Ibu memiliki contoh lain. Nah, di sini ada gambar sebuah bangun datar trapesium. Nah, di dalam bangun datar trapesium ini terdiri dari 4 sudut. Nah, pertama ada sudut A, B, C, dan D. Nah, kemudian setiap sudut yang berada di dalam bangun datar trapesium ini kita jumlahkan. Sudut A ditambah B, kemudian ditambah C, ya, kemudian ditambah D, itu hasilnya menjadi 360 derajat. Nah, jadi bangun datar trapesium ini memiliki besar sudut secara keseluruhan yaitu 360 derajat. Ini merupakan hasil dari dijumlahkannya dari setiap sudut yang berada di dalam
bangun datar trapesium ini. Nah, kemudian coba perhatikan anak-anak, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu jika sudut B sama dengan 60 derajat, hitunglah sudut A. Nah, jadi di sini di antara sudut A, B, C, dan D, sudut A lah yang belum kita ketahui berapa besar sudutnya. Nah, untuk sudut C dan D adalah sudut siku-siku. Nah, jadi jumlah besar sudutnya itu sudah diketahui, masing-masing adalah 90 derajat besar sudutnya itu. Nah, perlu kalian ingat ya, kita sudah membahas pada jenis-jenis sudut. Nah, kita sudah membahas juga jenis sudut siku-siku. Jenis sudut siku-siku itu merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, maka di dalam trapesium ini D dan C ini membentuk sudut, yaitu sudutnya itu sudut siku-siku, karena di sini terbentuk garis tegak lurus lalu ya memanjang. Nah, jadi kalau misalkan kita potong sebagai sudut, nah ini akan membentuk menjadi sebuah sudut siku-siku. Makanya besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Lalu anak-anak, untuk mencari besarnya sudut A, kita sekarang turunkan rumus yang tadi ya, sudah kita ketahui A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 360. Nah, kita turunkan kembali. Nah, di sini A belum kita ketahui sama sekali berapa besar sudutnya, lalu ditambah B. Nah, B ini sudah diketahui 60 ditambah C 90, kemudian D ditambahkan D yaitu 90 juga. Nah, lalu kita jumlahkan 60 ini ditambah 90 ditambah 90, hasilnya yaitu 240. Nah, jadi A ditambah 240 sama dengan 360. Nah, lalu sekarang coba perhatikan di sini, karena kita sudah menjumlahkan B ditambah C dan D itu tadi sudah ketemu ya jawabannya 240. Nah, di sini tinggal kita pindahkan A sama dengan 360 dikurangi 240 tadi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jawabannya 360 dikurangi 240 itu jawabannya adalah 120 derajat. Nah, jadi A sama dengan 120 derajat. Nah, di sini jadi A itu memiliki besar sudut 120 derajat. Nah, coba kita buktikan kembali ya. Jadi 120 ditambah 60 ditambah 90 ditambah 90 itu sama dengan 360 derajat ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari terkait materi sudut. Ibu cukupkan untuk penjelasan terkait materi sudut pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.